Jalan-jalan ke pasar baru. Asik, Ya cakep. kan? Jangan lupa membeli baju. Cakep. Ya kan? Selamat Hari Guru. Semoga makin jaya, sejahtera dan maju. Mantap, amin. Selamat Hari Guru. Iya. Jadi kita kan luar biasa. Kita ada Hai pemirsa Banten Story, welcome back di car vlognya Banten Story. SOS, sajian obrolan santai. SOS kali ini kita sudah bersama narasumber yang spektakuler. Please welcome Bapak Jajuli Abdillah. Hai Bapak, kita dada-dada dulu. Sini ya. Iya dong. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Jajuli Abdillah ini selaku anggota DPRD Komisi 1 ya Pak? Komisi 1 Ya, Provinsi satu, Banten. Nih ya Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kita pengen tahu dulu dong, Bapak ini siapa sih? Coba bisa langsung sapa-sapa dan juga ceritain backgroundnya. Nanya siapa udah satu mobil begini makin nanya dulu. Teman-teman Ya. belum tahu. Oh gitu. Oke, minta makasih ini Mel. Saya diculik sama Amel. Iya, diculik. Oh ya, tapi Banten buka Story. masker aja dulu ya Pak. Ya, oke, biar oke. Udah vaksin cakep kan? sekalian. Udah vaksin? Udah dong. Jaraknya udah jaga ya? Iya. Nah, vaksin udah. Kita Terima buka kasih. dulu maskernya. Ya, oke. Oke. Nah, di tengah perjalanan penculikan ini, saya harus memperkenalkan diri. Tapi saya ikhlas diculik sama Amel. Ayo siapa lagi yang mau Apalagi diculik temenin saya? sama pemirsa Banten Story, dimanapun berada, saya Jajuli, betul, saya salah satu wakil rakyat di Provinsi Banten dari 85 anggota Dewan, saya salah satunya. Dari Dapil Kota Tangerang B, gitu ya. Dan saya baru pertama kali, istilahnya mualaf saya di anggota Dewan sini, baru pertama kali nyalon dan baru pertama kali juga terpilih karena baru pertama kali nyalon di Dapil Kota Tangerang itu. Sebelumnya fraksi Demokrat nggak ada kursinya, ya. Jadi anggota dewannya tidak ada yang diwakili oleh fraksi Partai Demokrat. Partai Demokrat. Sekarang alhamdulillah di Komisi 1 betul. Di Komisi Gabung, 1. ya. Terus kalau untuk backgroundnya sendiri dulunya kuliah di mana atau bahkan sebelum terjun ke politik misalnya Wah, sebagai panjang. apa gitu? Panjang. Panjang. Ceritain dong Kak, ceritain. Aku juga kepo. Oh iya, saking panjangnya gue lupa. Waduh. Kepo ya. Harus kepo dong. Ya. Kapan lagi Ya, satu mobil saya sama? sebenarnya bukan siapa-siapa lah. Oh, Jajuli. Bukan, saya ini kan apa ya aktivis mungkin ya, sering di jalanan dulu utusan demo-demo ya. Bagian dari sejarah pergerakan mahasiswa 98 juga saya ikutan dulu. Kuliah saya di Bandung ya, satu saya di Bandung, lanjut ke Jakarta ya. Sempat kuliah juga di di Jakarta S2 dan sampai sekarang saya masih terus kuliah S3 ya, masih udah tinggal penelitian. Penelitian. Dan kuliah memang saya ada agak beda, jadi saya senang kuliah tapi kadang-kadang ada yang nggak selesai gitu. Ya, kuliah lagi nggak selesai lagi. Nah, nggak selesai. kemudian saya pernah di pesantren, pernah anak kobong lah ya. Iya, anak kobong. Ngaji-ngaji itulah. Kemudian saya ikut pergerakan mahasiswa, kenal politik pada saat jadi mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam, di HMI, di Senat Mahasiswa. Nah, disitulah mulai banyak pergumulan sosial, pergumulan aktivitas politik. 98 saya pulang ke Ciledug, ke Tangerang, lalu mimpin demo-demo lagi tuh. Oh, mimpin demo-demo lagi. Mimpin demo-demo di Masa mudanya seru ya Pak? demo-demo. Saya pulang ke kampung bawa mahasiswa, kemudian kita mengkritisi kebijakan saat itu wali kota Zakaria Mahmud dan Bupati Agus Junara. Nah, itu masih pada baru tuh. Ya, jadi disitulah saya kenal Tangerang lebih luas dan mulailah. Karena masuk dunia kerja saya memang nggak bercita-cita jadi pegawai negeri atau jadi apalagi dewan begini ya, enggak. Bukan cita-cita saya dan mimpi juga enggak, Mel. Jadi ini sebenarnya kayak wow gitu ya. Iya, saya hobi baca, makanya saya bawa mana-mana bawa buku. Ya, saya mana-mana baca. buku. Ini buku apa nih Pak yang lagi Ini dibaca? sih apa ini? Invisible Hand. Wah, kendali Zionis di balik konspirasi dunia. Karena emang seneng baca Ini ya Pak? baca dan seneng bawa dan seneng baca. Seneng bawa dan seneng baca. Dan seneng beli juga. Seneng gitu. beli juga. Berarti koleksi bukunya banyak? Ya, alhamdulillah ada, dan tidak hanya buat saya karena saya juga dengan teman-teman buka taman-taman baca, selalu baca, luar biasa. sehingga
sampai hari ini saya masih membina beberapa taman baca. Di Kemudian mana? dari situ baca itu saya mulai dari penerbit. Jadi Penerbit. saya bekerja di penerbit Mizan dulu. Hmm. Mizan, produk buku-buku Islam tuh yang ya sudah sangat maju ya. Kemudian di penerbit Rosda Karya sampai jadi manajer Litbang saat itu saya. Jadi saya mengenal pikiran orang itu dari buku. Sebelum jadi buku malah saya lihat dulu naskah-naskahnya. Jadi ya alhamdulillah di situ banyak berinteraksi wawasan, keilmuan, gagasan gitu ya. Tokoh-tokoh intelektual Indonesia khususnya ya, Amel. Gitu. Keren banget sih hobinya. Tadi udah ada beberapa taman baca, itu tempatnya di mana aja tuh Pak? Ada di Ciledug, Di di Ciledug? Pandeglang saya bikin juga, di Tangerang ya beberapa, dan saya merubah saung-saung pos kamling misalnya. Oh iya, Saya ingin taruh buku gimana nih gitu ya. Ya kemudian juga beberapa majelis yang taklim yang kadang-kadang kok ini jarang ada buku ya, ini saya upayakan supaya selain bukunya juga saya dorong minat bacanya. Ini gerakan makanya tahun 2020 saya dapat penghargaan dari gerakan literasi ya. Wow. Untuk membantu masyarakat menggerakkan budaya literasi masyarakat gitu. Jadi Mantap. jadi yang kebayang sama kita itu dulu itu perpustakaan itu kesannya kaku, Mel. Iya Ya, sih. jadi bener. kan iya, jadi penjaganya galak. Iya benar. Kemudian bukunya rapi-rapi, Iya benar. bagus-bagus. Nggak boleh Nggak ada yang baca, nggak boleh berisik. Iya. Dia kalau nggak pakai sepatu nggak boleh masuk. Iya. Iya kan harus rapi. Nah, itu yang saya agak sedikit geser paradigmanya. Jadi yang penting bacanya. Mau enak itu pakai sendal kayak, mau pakai kaos oblong kayak gitu ya sambil tiduran, yang penting bacanya. Iya, minat bacanya tuh biar semakin Iya, banyak jangan juga kita masuk anak-anak gitu perpustakaan, ya. udah ketat jadwalnya, penjaganya galak-galak gitu kan. Nah, ya. Kemudian harus rapi itu. Iya, bener. Nggak banget ya. Nah, sekarang kan sudah Iya sangat benar Pak. ingin bebas gitu ya. Sama sih Pak, di kompleks saya juga pos kamling itu dijadiin taman baca. Kebetulan anak-anak Karang Taruna di kompleks saya itu ngebikin itu. Emang kita Nah, itu tuh yang kita gerakan itu. Oh itu ya? Kita mulai dari bawah. Nah iya itu. Jadi bukan gerakannya bukan gerakan struktural ya, bukan gerakan dari atas gitu. Tapi kita memang dari bawah, Mel. Iya. Ya dari beberapa namanya simpul-simpul itu yang kita dorong sehingga kita membantu anak-anak kecil sekarang itu kan daripada lari-larian nggak jelas kemana. Ruang-ruang terbuka juga sudah sangat sempit kan. Iya, Sekarang sudah banyak pabrik, hotel, perumahan itu. Kasihan juga mereka mau kemana ini. Nah itulah kita inisiatif saung-saung itu. Jadi ruang-ruang baca. Iya, ruang baca. Ya ruang. Ya. Jadi jangan ngebayang di mana temboknya, gimana batanya, gimana gentengnya. Nanti akhirnya kan kita sibuk dengan urusan uangnya, cari kesana kemari, bangunannya. Jadi nggak jadi tuh. Ya. Udah kita ada ruang, nah kita sediakan kira-kira raknya aja atau gimana. Nah, minatnya gimana di sini? Luar biasa banget sih itu gerakannya. Karena kebetulan juga di komplek aku ada itu taman baca, bener. Gak mikirin tembok atau apanya, yang penting ada tempat buat kumpulnya dan juga anak-anak pada baca di situ. Sekarang bukan yang kayak perpustakaan gitu yang serem, penjaganya galak. Kaku ya. Jadi orang tuh nggak bisa. Oh iya Pak, kalau di Komisi 1 tuh dia di bidang apa ya, kayak maksudnya kayak misalnya atau kesejahteraan. Tapi belum selesai tuh tadi itu. Oh, ya, saya pernah di KPU dari penerbit, editor buku saya pernah jadi anggota KPU. 2003 itu saya tapi saya sempat berkenalan dengan tokoh ya, namanya tokoh itu saat itu idola saya karena beliau nggak pernah mendoktrin saya, tapi dia pejabat saat itu. Saya kaget kok pejabat senang diskusi, nerima demo awalnya gitu ya. Mau tahu nggak tokohnya siapa? Siapa Pak? Namanya Wahidin Halim. Oh, gubernur kita ya, sekarang ya. Saya lama sekali dengan beliau. Memang karakter saya dan style dan urusan gerakan politik saya itu nggak bisa lepas dari yang namanya Pak Wahidin. Pak Wahidin. Ya, itulah guru politik saya dan seperti orang tua menurut saya itu. Hai Pak Wahidin. Jangan lagi nonton ya. Alhamdulillah beliau karena komitmen saat itu beliau saya lihat nih anti korupsi, punya komitmen untuk membangun masyarakat. Kemudian anak guru, saya juga anak guru, ya kan. Apalagi di Hari Guru sekarang ya. Iya, Hari Guru. Nih ya Allah, kita selamat buat para guru ya. Selamat buat para guru. Oh iya, tadi juga Bapak habis ada kegiatan ya? Iya, saya baru aja ambil telepon tadi, saya ada kegiatan di Hari Guru. Saya kumpulkan beberapa guru. Gurunya bukan guru yang sudah PNS, tapi guru-guru honorer yang sudah 15 tahun, 20 tahun tuh nggak diangkat itu, kasihan itu. Akhirnya mereka saya apresiasi, saya berikan sedikit
Ya kan dia ulang tahun ya. Kita kasih kado lah pemirsa buat hadiah lah. Bahkan saya kasih pantun juga saat itu. Wah, pantunnya apa, Pak? Jalan-jalan ke pasar baru. Asik, Ya cakep. kan? Jangan lupa membeli baju. Cakep. Ya kan? Selamat Hari Guru. Semoga makin jaya, sejahtera dan maju. Mantap, amin. Selamat Hari Guru. Iya. Jadi kita kan luar biasa. Kita jadi karena guru. Amel juga nih bisa jadi host kuliah sampai betul, S2 S3 kan karena guru. Tidak ada yang namanya bekas guru. Wahidin Halim jadi gubernur, Pak Andika jadi wakil gubernur, saya jadi anggota dewan kan yang nggak lepas dari jasa guru. Dari jasa guru. Karena kan tidak ada istilah bekas guru ya. Iya, betul. Nah sekarang kan kondisi guru juga sedang terus kita kawal bagaimana mendapatkan status yang terbaik ya. Tadi makanya saya kumpulkan beberapa ibu-ibu guru dan bapak guru yang di hari jadinya ini gitu, di hari ulang tahunnya ini jadi bisa agak riang lah gitu. Iya, tadi sempat diskusi sebentar, curhat sebentar, curhatnya kapan ada yang kapan jadi PNS gitu ya, kapan ini kesejahteraan naik gitu kalau kan. saya curhatnya beda, Pak. Curhatnya kapan saya mendapatkan jodoh. Nah, bercanda ya, Pak, ya, biar kita serius juga santai. nggak apa-apa. Ada banyak jalan menuju Roma kalau itu. Nah, jadi memang ya itulah salah satu kedekatan saya dengan Pak Wahidin itu karena komitmen terhadap guru sampai hari ini. Sehingga saya di KPU, beliau jadi wali kota, saya sempat jadi staf ahli beliau juga waktu jadi wali kota. Kemudian DPR RI saya staf ahlinya juga. Kemudian sampai ke gubernur, sempat 2 tahun pertama beliau gubernur, saya juga staf ahlinya sempat bantu pemikiran beliau lah, karena beliau udah sangat luar biasa pikirannya. Sayang kalau dilepas gitu ya. Saya lah yang kadang-kadang mengkompilasi pikiran-pikiran beliau itu sehingga alhamdulillah jadi gubernur sekarang, dan alhamdulillah Banten sudah banyak yang berubah. Ya kan? Nah kalau dewan itu beliau juga yang ya saya dapat dikatakan yang nyuruh beliau lah gitu ya. Tapi nyuruhnya nggak nyuruh, tapi hasil diskusi ya. Karena kan kedekatan saya gagasan ya. Jadi titik temunya pada diskusi intelektual, diskusi gagasan, juga keprihatinan terhadap kondisi masyarakat. Nah bukan kroni ya, kroni yang ngatur-ngatur jabatan proyek itu bukan gitu ya. Wah itu bukan tipe yang begitu. Nah akhirnya saya cocok di situ sehingga sampai staf ahli DPR RI, kemudian juga banyak pikiran-pikiran beliau yang dituangkan di Komisi 2, sehingga saya pilihannya Komisi 1 itu. Jadi gini Mbak, kalau di pusat itu kok di DPR RI Komisi 2 itu pemerintahan. Nah kalau di DPRD provinsi itu Komisi 1. Jadi bidang pemerintahan nih. Nah jadi tadi Amel nanya soal Komisi 1. Komisi 1 itu memang bidangnya pemerintahan, kepegawaian, aparatur ya, soal perizinan, pelayanan publik kan. Nah SDM itu memang adanya di Komisi 1. Dan Komisi 1 uniknya ini komisi yang paling banyak mitra kerjanya. Yang lain paling 5, 6, paling banyak 7 ya. Di Komisi 1 itu mitra kerjanya itu ada 23 Mel. 23. Itu termasuk KPU, Bawaslu, kemudian Komisi Informasi, Komisi Penyiaran yang baru saja melaksanakan seleksi, rekrutmen. Dulu ada Dewan Riset Daerah, ya kan? Belum OPD-nya, Inspektorat Kepegawaian. Kemudian juga Kominfo di Komisi 1. Oh, Kominfo iya, di Komisi 1. Wartawan, Humas itu kita yang soal anggarannya, soal skema bagaimana penguatan tata kelola pemerintahan untuk urusan-urusan komunikasi informasi, dan juga ngurusin itu kayak guru honorer, coba bayangin. THL, TKS nih yang pada kerja ini ya, itu di Komisi 1. Kemudian juga soal pelayanan publik. Administrasi kepegawaian, misalnya kepala sekolah dan guru, itu memang pendidikannya itu di Komisi 5, tapi administrasi kepegawaiannya itu di Komisi 1. Jadi aparatur Komisi 1. Jumlah aparatur kita ya sedikit banyak tahu lah, ya kan? Misalnya ada 16.000 tenaga honorer yang menyebar di Banten ya. Kemudian di sini ada sekitar 5 ribuan, kemudian yang eselon 2, eselon 3, eselon 4. Soal mutasi dan lainnya kita memang concern di situ. Oh ya Pak, tadi kan ada ngebahas kayak pelayanan publik gitu ya. Nah sebenarnya ini saya sebagai anak milenial yang baru saja membuat KTP beberapa tahun lalu. Baru punya KTP ya? Iya, baru punya KTP. Sebelum KTP lu punya apa? Beberapa tahun lalu baru urus KTP. Enggak sih, berapa tahun lalu ya? Ntar saya hitung dulu ya, berarti 5 tahun lalu ya saya bikin KTP. Jelas itu, penduduknya? Jelas. Sebelumnya nggak jelas loh.
Nah, itu kan termasuk pelayanan publik ya Pak. Ya. Tapi kenapa bikinnya itu sangat-sangat dipersulit kalau tidak ada uang pelicinnya? Aduh, bisa aja gimana? loh. Iya dong Pak, benar Pak. Gimana tuh menurut Bapak? Ya, kita anggap itu terjadi ya. Iya. Karena kan dulu dalam paradigma lama birokrasi, kita kan memang itu yang dirubah oleh Pak Wahidin nih, oleh kita dorong di Komisi 1 bahwa aparatur itu kan pelayan gitu ya. Jadi bukan selalu dimanja, dilayani. Apa namanya, anggaran mereka itu kan dari gaji, itu kan dari rakyat, melalui retribusi, melalui pajak kan. Nah, memang ada kesan dulu, warisan zaman dulu itu ya, paradigmanya itu ingin dilayani. Kalau masih bisa diperlama, kenapa dipercepat? Wah, ini gitu kan. Kalau masih bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat gitu kan? Nah, kita balik. Kalau masih bisa dipercepat, kenapa diperlambat gitu kan? Kan itu mestinya. Ya, yang dulu dilayani gagah gitu ya. Pakai plat merah ya, padahal punya negara kan. Kemudian juga baju seragam yang gagah, tampil di masyarakat seolah-olah elit. Ya kan, entitas yang harus dilayani. Duduk di depan. Lalu apa namanya, gelasnya maunya gede. Atau pokoknya ada paradigma, ada kesan, ada keyakinan, ada mindset bahwa aparatur itu terkesan itu apa namanya, ingin dilayani. Sesungguhnya kan pelayan, abdi. Abdi itu kan pelayan ya, pembantu abdi itu. Nah, ini mulai kita rubah. Nah, ada praktek itu. Nah, kemudian apa sih persoalan birokrasi aparatur itu? Persoalan pendapatan. Persoalan honor, persoalan gaji. Ya kan? Nah, ada yang bilang kalau gajinya sangat kecil, walaupun dia berseragam, pendapatannya juga nggak banyak, akhirnya memberikan peluang-peluang itu, ya, akhirnya memberikan peluang untuk praktek-praktek pungli, ya, pungli, ya, itu kita bisa rasakan lah, ada di mana-mana, walaupun kan terus berubah ya, terus berubah. Nah, kemudian soal KTP, salah satu kasus aja kan? Iya, ya, salah kan satu mungkin kasus. banyak yang lain, soal bikin sertifikat tanah, bikin kartu keluarga, bikin kartu BPJS, bikin apalagi kita ngurusin mungkin ijazah di sekolah, kemudian ada banyak hal lah. Ada banyak hal yang intinya adalah soal pelayanan publik ya, pelayanan publik. Nah, dari situ kita melihat bahwa akhirnya kewenangan KTP, tahu nggak Mel sekarang kewenangannya siapa? Ya kan? Nah, itu kan ada kewenangan nyetaknya siapa, kemudian yang ngisi itu yang moto-moto siapa, tintanya dari mana ngeprintnya, itu masing-masing punya kewenangan. Walaupun itu domainnya kewenangan pusat, tapi praktek ini di pelayanan publik di tingkat kota kabupaten yang dilaksanakan oleh kecamatan ya, lebih kecamatan. Mungkin Amel datang ke kecamatan ya. Ya ke kecamatan kan, masa nggak mungkin ke apotik kan? Iya. Atau ke bengkel kan? Oh tidak. Ya kecamatan. Nah, ini memang kita itu betul, kita ingatkan betul agar aparatur di bawah itu, pelayan itu juga harus betul-betul optimal melayani masyarakat. Kan ada SOP-nya. Nah, jangan-jangan Amel yang ini nih, yang apa namanya, yang udah Pak nih, ya sih, iya kan? Jadi jangan salahin dia juga, kadang-kadang publiknya ini nih, oknumnya nih. Oknumnya bukan dari pegawainya sebenarnya. Oh ya kan ada, ya kan kadang-kadang itu perlu kita bongkar juga. Jangan-jangan ini yang pemohon ini melalui orang yang bukan pegawai, ya kan, yang bukan aparatur, sehingga lama atau diuangkan kan, uang jasa segala macam. Praktek itu bang ada, dan ini sudah mulai kita ingatkan dengan sistem yang sudah sangat sekarang nih, digitalisasi, dengan sistem informasi, dengan IT, ya ini sekarang udah kita. Jadi transaksi fisik kan udah mulai berkurang sekarang itu. Ya sekarang serba digital. Serba digital, ya kan. BPJS online, ya kan, soal apalagi itu keperluan kita untuk petanahan ya, sertifikat sudah ada, bahkan ada sertifikat online sekarang, sertifikat daring gitu ya. Iya sekarang, kemudian juga ada sekarang KTP juga sudah mulai. Apalagi sekarang izin-izin, ya kan. Tadi kita diskusi dengan BMPTSP, jadi Dinas Pelayanan Perizinan. Nah itu Komisi 1 juga tuh. Komisi 1 juga. Jadi pelayanan perizinan. Kok kenapa misalnya lama? Kok kenapa misalnya lambat? Kok kenapa misalnya belibet? Kok kenapa misalnya pesertanya sangat ngejelimet gitu ya? Nah itu kita tanya. Ternyata kan mudah. OSS ada caranya seperti apa? Karena publik aja yang belum begitu banyak mengetahui nih. Iya, begitupun aparaturnya mungkin belum sosialisasinya belum begitu optimal ya.
sayang. Karena sudah online lah, sudah Ya, digital. serba online. Tapi Pak, ngomongin soal pungli itu, Bapak ini kan sebagai anggota DPRD itu sebagai pengawas lah ibaratnya. Nah, gimana tuh kira-kira? Ya itu kan memang harus kita berantas. Tapi kan ini bukan hanya persoalan uang, kebutuhan uang ya, tapi ini persoalan mindset, kultur, budaya ya. Ada budaya warisan, kebiasaan nyopet, kebiasaan fiktif, kebiasaan motong, ya kan, kebiasaan ngambil-ngambil dari hasil apa, dari pelayanan yang gratis lalu diuangkan. Ya kan, apalagi masyarakat yang kadang-kadang nggak enakan, misalnya gini, ya lu udah ngurusin nih gua kasih gitu ya. Ya kan kadang-kadang, nah itu kan kita posisikan sebagai apa itu, apakah pungli, diambil pula kan, misalnya. Tapi ada yang memang sebenarnya nggak ada dan si pemohon itu nggak punya, tapi akhirnya dipinta kan, dengan kalau nggak ada akhirnya lambat urusannya, bahkan nggak dilayani. Nah itu yang nggak boleh, ya kan, nggak boleh itu. Nah selasa di sektor-sektor tertentu, termasuk sektor pelayanan publik ya. Saya di Komisi 1 ini kan sektornya ini ada sektor perizinan ya, perizinan dan petanahan. Nah itu kita pantau betul. Nah nampaknya udah banyak berubah sekarang, udah banyak berubah. Walaupun masih ada, tapi kan sangat kecil karena kan kontak fisiknya sudah hampir nggak ada. Kecuali di ujung ya, di ujung itu pada saat penyerahan dokumen tuh Mel. Ya kan orang mohon ya kan, syaratnya dipenuhi, ya dipoto lalu di scan ya kan, dimasukkan, diupload, mana syaratnya yang kurang, sampai di mana posisi pemohonan dia suratnya, lalu dia bisa lihat, klik ya kan, ya klik nanti di mana posisi dia. Jadi udah nggak bisa itu titipan dewan misalnya ya, titipan wartawan, titipan siapa gitu ya, akan nanti mendahului yang lain, nggak bisa itu, akan nampak. Nah oleh karenanya kalau ada yang hal-hal begitu, walaupun ada mesti kita kontrol, mesti kita angkat itu. Ya bukan hanya tugas dewan pengawas ya, tugas wartawan, tugas NGO, LSM ya, tugas publik masyarakat gitu loh. Jadi itu jangan kita biarkan gitu loh. Kalau misalnya ngomongin pelayanan publik juga kan sebenarnya bukan cuma di KTP ya Pak. Contohnya salah satunya juga pelayanan publik di rumah sakit. Katanya kan waktu itu bilang kan kalau rumah sakit udah tinggal ngasih KTP aja gitu. Tapi pada faktanya administrasi itu dipersulit. Gimana tuh? Ya pertama memang masyarakat perlu dicerdaskan. Apalagi kita kelompok menengah nih ya. Ame, saya, mahasiswa, apalagi S2 ya. S2 di nanti Pak coming soon. Iya, pokoknya begini, artinya publik, civil society, masyarakat non pemerintah, siapapun mesti kritis, mesti ada kepedulian terhadap sektor-sektor pelayanan. Contoh nih tadi, ya kan, katanya gratis. Iya, katanya tapi cuma kasih masih KTP ada doang. Katanya simple, cuma pakai KTP, tapi kadang-kadang di rumah sakitnya, di sektor-sektor pelayanannya masih muter-muter ya. Nah, akhirnya harus kita lihat regulasinya. Kesehatan ini kan memang apa namanya? Kita memiliki dinas kesehatan di sini. Lalu nginduknya itu kita juga berkoordinasi dengan dinas Kementerian Kesehatan. Nah, kebijakannya adalah urusan berobat, pelayanan kesehatan itu urusan yang harus dilayani yang asasi kepada masyarakat langsung, ya kan? Nah, melalui apa? Skemanya, polanya ada sistem, ada aturan yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Turunannya adalah BPJS. Nah, BPJS kan? Nah, membuat BPJS itu kan hak warga ya, warga, supaya itu sebagai tanda bahwa warga ini memang harus dilayani dan digratiskan sesuai dengan aturan yang ada di situ. Jadi payungnya udah ada nih, regulasi undang-undangnya udah ada. KTP doang ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena regulasinya harus begitu atasnya kan. Tapi tetap pembuktian BPJS itu kalau orang ke rumah sakit ya, seperti di Banten nih, ya kan. Kalau orang yang punya BPJS, ya tunjukkan KTP. KTP nanti apa? Karena ini sudah sistemnya terintegrasi oleh JKN, BPJS. Nah dia nanti dibuatkan lagi tuh. Oh ini belum berarti nih nanti. Nah makanya ada tahapan nunggu, tahapan jeda 3 hari Mel. Saya hampir tiap hari ngurusin gituan nih. Karena kan ngurusin orang sakit ya. Saya terus terang, saya kan ini bukan ini ya. Ini kan buat siar aja ya. Kita kan masyarakat wakil rakyat itu kan memang melayani, menampung aspirasi kan. Urusan yang paling banyak saya dapat tiap hari adalah urusan kesehatan. Pelayanan kesehatan, pengaduan kesehatan. Satu, nggak punya KTP, dia mau berobat akhirnya sulit. Kedua, punya KTP, nggak punya kartu BPJS.
Akhirnya saya kawal bagaimana caranya dapat BPJS atau yang pemerintah ataupun yang mandiri. Ketiga, punya BPJS tapi ternyata nggak bisa berobat. Kenapa? Nggak bayar. Karena Dia ada nunggak. iurannya itu ya? Iya, ada iuran itu. Setelah saya investigasi, saya selidiki, Ibu kenapa nggak bayar? Ngapain Pak bayar? Orang saya nggak sakit-sakit kok. Begitu. 3-4 tahun sakit. Pas ke rumah sakit nggak laku BPJS-nya. Kan gitu. Ngadu ke saya, Pak Dewan, ini gimana ya? Kita kan, ya kita bantu lah. Coba, berapa Bu tunggakannya kita lihat? 3 juta, 4 juta. Ya kan? Kalau 200-300 ribu sih kita masih bisa nembukin ya. Karena kita lihat kasusnya nih. Bagaimana cara kita mengadvokasi ini. Makanya saya punya tim. Saya punya tim advokasi. Kita bantu, prinsipnya kita bantu. Yang lapor ke saya itu kita bantu. Misalnya tunggakannya ternyata mahal. Bagaimana caranya supaya bisa berkurang tunggakannya. Kedua, tunggakannya nggak bisa berkurang. Dia punya uang nggak cukup. Bagaimana ya? Akhirnya saya bantu supaya cukup. Ketiga, dia minta dirubah dari yang bayar menjadi tidak bayar. Nah, maka kita proses bagaimana caranya nih kan. Soal kakaknya, soal kartu keluarganya, soal KTP-nya supaya jelas statusnya, soal pendapatannya ini jelas harus tercatat sehingga dia nanti dari yang bayar menjadi nggak bayar. Nah, masalah muncul lagi yang keempat. Sudah lunas Pak, KTP punya, BPJS punya, dibayar pula, tapi tetap masih susah berobat. Kenapa? Antri di IGD Pak, IGD-nya penuh Pak. Pak Dewan tolongin, kita advokasi. Dapatlah dia di IGD. 2 minggu ngadu lagi Mel. Ya kan, Pak Dewan, Ibu gimana kabarnya? Pak Dewan, saya masih di IGD. Lah, kok belum dirawat? Pak Dewan nggak ada kamarnya, nggak dapat kamar rawat inap. Ya kan, kenapa? Ya penuh lah, kita baik sangka aja ya. Penuh. Kita advokasi lagi gimana caranya. Alhamdulillah, ya pokoknya dapatlah kamarnya. Ya kan? Pas dapat kamar, 3 hari ngadu lagi Pak Dewan, saya pulang tapi saya belum sembuh. Loh, kenapa? Karena BPJS batasannya adalah 3 rawat inap 3 hari. Iya, harus pulang biaya. Kita advokasi lagi. Coba bayangin, selebihnya kan iya kalau yang lapor ke saya, kalau yang enggak. Ya kan? Yang ya pemirsa, maksud saya para warga ya. Artinya inilah kita pengaduan itu juga harus bertahap ya. Kalau memang itu hutang dan harus bayar, saya nggak pernah mengajarkan saya gratis karena kan mereka hutang ya, hutang tunggakan kan. Tetap yakini bahwa itu hutang gitu. Ya kan, kalau ibu nggak kuat ya kita bantu gitu kan, bagaimana caranya. Nah akhirnya mereka jalan berobat. Ini paling banyak itu Mel, setiap hari saya ngelayanin itu. Bahkan kadang-kadang saya di IGD ini, di IGD rumah sakit, saya kan lagi iseng kan di IGD itu. Aduh nenek-nenek naik angkot gitu ya, iya kan saya ambil sepatu rodanya, kursi rodanya. Akhirnya gimana, ya, saya kenal, mungkin saya kadang-kadang nyamar ya, nggak sebagai dewan, saya kan gini-gini aja ya, nggak pernah, bukan nyamar, emang begini saya mah gitu. Nah akhirnya kita advokasi gimana nih supaya ini cepat-cepat. Ya kan, pelayanannya jangan diganggu, jangan dipungut apa-apa. Kalau ada yang kurang lapor ke saya. Saya bilang gitu. Ya kan, oh, lupa Pak, masa hanya lupa KTP dia pulang lagi. Hanya lupa BPJS dia pulang lagi. Hilang Pak, hilang dia lupa ini kartu nomor kartunya. Masa harus bikin baru kan itu gampang sekali diakses di era digital sekarang kan. Iya, betul. Akhirnya kita bantu itu. Jadi ya begitu aja tuh. Masalahnya, problemnya ya KTP ya BPJS. Ya KTP ya BPJS ya kamarnya penuh. Nanti belum obatnya, ada obat BPJS nggak di cover Pak, mahal obatnya Pak Dewan. Loh kan di cover oleh BPJS, enggak Pak yang ini mahal obatnya, coba itu. Ya kan? Sebenarnya udah banyak upaya ya. Udah ada tuh, sistemnya udah jalan sebenarnya. Sistem udah jalan, makanya ada teman-teman saya tuh di BPJS Wood ya, ada masyarakat sipil yang konsen di situ. Saya senang tuh. Jadi itu yang memang saya selama ini sebagai aktivis saya bangkitkan itu teman-teman tolong kontrol dong, tolong imbangin pemerintah, tolong negara ini terlalu kuat mungkin nanti sombong angkuh harus diingetin gitu. Iya ya NGO ya wartawan ya LSM ya mahasiswa gitu kan, ya kampus gitu kan. Nah, saya senang tuh, makanya saya banyak gaul dengan mereka tuh sampai sekarang tuh. Kalau pulang dari kantor kita ngumpul di mana ya kita dengan teman-teman. Itu soal kesehatan Mel. Tapi kalau misalnya mungkin kalau yang masalah-masalah kayak BPJS atau KTP atau yang nggak ngerti-ngerti soal kayak gitu mungkin itu di daerah-daerah terpencil gitu ya Pak ya. Mungkin kalau yang di daerah kota sih masih oke-oke aja. Nah ada kasus juga nih Pak kalau di daerah terpencil itu di Pandeglang kalau nggak salah ya, itu kalau jalan poros desanya itu kan masih jelek gitu ya sampai ini ke jalan ya berarti ya. Pelayanan publik yang di jalan ya. Itu
ada ibu yang ingin melahirkan sampai harus ditandu, sampai akhirnya anaknya berojol di jalanan. Namanya Muhammad Brojolan tuh. Enggak, tapi ini anaknya sampai meninggal gitu karena itu gimana Pak? Pertama memang itu fenomena ada di Banten itu, terutama di wilayah Pandeglang Lebak ya. Secara kewenangan kita lihat ya, itu kan berarti ada kesehatan, ada puskesmas, itu menjadi kewenangan kota kabupaten. Oke, infrastrukturnya sekarang, infrastrukturnya berarti jalannya udah jauh jelek gitu ya. Nah nanti menjadi kewenangan siapa jalan itu? Kalau jalan provinsi mungkin kewenangan provinsi. Tapi saya dengar dan memang faktanya jalan provinsi sekarang tinggal 13 km lagi yang belum selesai. Jadi semuanya menjadi kewenangan provinsi udah bagus-bagus semua. Nah kemudian tinggal kewenangan kota kabupaten kita koordinasikan. Nah di kampung jalan desa ya, jalan poros desa atau jalan-jalan lingkungan ya. Nah ini juga nanti intervensi provinsi ada kaitan dengan PSU, prasarana umum ya. Nah kemudian, soal jalannya, soal jaraknya, jarak tempuhnya, itu kan puskesmas posisinya bisa sekian kilo dari rumah ya, dan itu satu-satunya, gitu kan. Nah ini bagaimana? Ada pos-pos klinik juga jauh-jauh sekali, sangat sedikit. Ada, tapi petugasnya nggak ada, gitu kan? SDM-nya berarti kan, SDM-nya ada, gajinya nggak ada. Nah itu kan memang berkelindan tuh, ya kan, soal infrastruktur sarana prasarana, soal SDM-nya dan soal fasilitas biayanya. Nah soal pelayanannya, akhirnya si ibu yang melahirkan itu kan kena musibah di jalan, saking jauhnya, jalannya jelek, ditandu atau naik ojeknya jalannya jelek gitu kan, akhirnya keluar. Nah itu makanya saya istilahkan itu tadi. Nah jadi persoalannya adalah di titik itu yang terdekat apa sebenarnya itu? Ada berapa puskesmas SOP-nya itu? Jadi itu menjadi prioritas pembangunan tuh. Kalau penduduknya banyak tapi jauh-jauh masih ingin dilayani oleh pusat-pusat pelayanan kesehatan, maka harus diperbanyak itu. Ya kan? Dan SDM-nya pun harus didorong ke situ. Distribusi, ya kan? Jangan numpuk di kota semuanya, ya kan? Akhirnya bidan-bidan yang kampung nggak ada. Ya kan ada bidan apa namanya tuh yang pakai bambu itu, paraji ya, paraji namanya itu, bidan kampung ya. Iya yang kadang-kadang apa itu ya, dia bukan bidan yang dia nggak sekolah. Dia nggak kuliah gitu, tapi dia dipercaya oleh warga di situ. Menjadi keyakinan, menjadi mitos bahwa ini memang sudah turun temurun di situ. Nah itu dulu waktu saya sempat memberikan satu penyuluhan itu, kita dorong agar bidan-bidan ini bidan kampung itu bukan dimodernkan, itu diberikan wawasan gitu loh. Diberikan pelatihan tentang perkembangan hari itu apa, tentang obat, tentang sistem kesehatan, tentang aturan ya, tentang perkembangan soal fisik ya, soal reproduksi segala macam itu harus didorong ke situ gitu loh. Itu juga dari sisi SDM dan dari sisi wawasannya ya. Nah tadi kan dari sisi infrastruktur ya. Nah ini mesti kita sinergikan. Provinsi itu ada yang anggaran yang didorong, yang disampaikan, yang dialokasikan untuk daerah kota kabupaten. Namanya bantuan keuangan. Nah kadang-kadang saya nih dewan kan ada reses ya, ngadu, ada kita FGD, kita kedatangan warga ngadu, ini masalahnya apa ini? Akhirnya apa? Oh, masalahnya soal yang bukan kewenangan provinsi. Puskesmas kan bukan kewenangan provinsi. Jadi kalau ada gubernur atau dinas kesehatan provinsi membangun puskesmas, itu menyalahi aturan, bos. Nggak boleh. Kesannya baik, tapi nggak boleh. Itu menyalahi aturan. Karena bukan kewenangannya. Gitu kan? Misalnya membangun juga selain puskesmas, sekolah SD, ya kan, madrasah. Ya kan? Nah itu kan sebenarnya baik membangun, tapi bukan kewenangannya. Ada caranya, misalnya kita titipkan oleh provinsi karena ada aspirasi masuk, lalu kita cantumkan sebagai prioritas kalau nanti provinsi memberikan anggaran yang namanya anggaran bantuan keuangan ke daerah. Misalnya gini, Pandeglang ada nih sekian miliar ya dari provinsi, tapi dari yang masuk aspirasi ke provinsi melalui dewan-dewan provinsi misalnya, dan dari langsung yang dideteksi oleh dinas begitu, ternyata di sini fasilitasnya kurang ini puskesmas, sekolah SD, madrasah. Tolong ini uang yang akan kami alokasikan ke kota kabupaten ini, tolong diutamakan buat itu ya gitu ya. Nah, seperti kemarin kan kebutuhannya apa? Bansos, COVID. Ya warga terdampak COVID, pengangguran.
dipecat, Betul. pangan nggak ada, beras Dirumahkan. habis, dirumahkan. Jadi anggaran itu teralokasikan untuk kebutuhan yang diidentifikasi sebelumnya gitu. Nah, tadi kan kasusnya begitu, peran publik, Pak, kasihan bidan ini kan apa itu jaraknya jauh, ya kan, bidannya juga yang ditugasin ke sana nggak pernah ada. Kadang-kadang ada perawat atau bidan atau dokter ditempatkan di kampung-kampung nggak pada betah gitu ya. Tapi di luar kewenangan tuh Pak, kan Bapak bilang kan itu tergantung kewenangannya. Bapak nih sebagai wakil rakyat melihat itu, apalagi sampai ada berita kayak gitu, ibu harus ditandu, ibu yang ingin melahirkan harus ditandu sampai akhirnya anaknya meninggal di jalan, itu gimana Pak ngelihatnya? Ya harus tetap direspon sebagai sebuah aspirasi dan tindak lanjut. Kalau saya kebiasaan begini, misalnya kita jalan pagi nih, ada jembatan nggak jadi-jadi lagi dibangun nih. Ini kewenangan siapa sebenarnya kan tetap ya? Oh, kewenangannya ternyata jembatan kota nih, ya kan, kota. Tetap kan kita dewan provinsi nih, ya kan? Apakah boleh itu kita membawa aspirasi? Ada keluhan masyarakat, ada hal-hal yang buruk di mata kita, masa kita diamkan sih? Kan tinggal nawa itu kita aja tuh, tinggal nawa itu ada kan greget kita tuh, inisiatif kita untuk misalnya apalagi kita udah teknologi digital ya, foto, lihat pelangnya, proyek apa ini, cetek, kemudian juga identifikasi berapa ini anggarannya, dari sumbernya APBD apa APBN apa provinsi atau kabupaten, berapa hari pelaksanaannya, siapa kontraktornya, kan gampang sekali itu. Lokasi di mana kita bikin Sherlock gitu ya, lalu kita ini kita kewenangannya ke kota tapi dinasnya dinas PU misalnya, ya kan, saya akses dinas PU, mungkin ada yang kenal saya, nah kadang-kadang ke wali kota atau lewat online ya, ada pelayanan live ya, online. Nah kemudian karena kita kenal, kita langsung nih cek, Pak ini ada keluhan gini pada saat saya jalan pagi, direspon tuh, direspon. Nah kemudian ada bidan, ada kondisi saya jalan, ada rumah kumuh, ada rumah yang tidak layak huni, bedah rumah kan programnya ada. Nah saya foto, saya ngobrol dengan pemiliknya. Kemudian mereka udah ke RT, udah ke ini musrenbang, udah ke RW, tapi belum juga gitu ya. Nah saya juga kan bisa kita foto, kita wawancara, bukan wawancara, kita tanyakan, kita minta KTP-nya. Kadang-kadang kendalanya mungkin itu bukan rumah dia, ya status tanahnya belum selesai ya kendalanya itu. Tapi kalau yang sudah selesai, gitu ya, tetap kondisi begitu pun kita sampaikan, kita catat, kita share, kita WA, Pak ini ada, saya menemukan di lapangan bahwa ada kondisi rumah yang tidak layak huni, kasihan, dihuni oleh banyak orang, gentengnya bocor, lantainya nggak ada, ya pokoknya nggak layak lah gitu ya. Direspon tuh, ya kan, walaupun nanti ada tahapannya ya. Nah bidan misalnya, kewenangannya bukan kewenangan kita, ya kan, pusat bukan kewenangan kita kan. Tapi Bapak maksudnya tetap menampung aspirasi harus, ya? Itu nggak boleh kita. Dewan yang bijak adalah dewan yang apabila datang aspirasi keluhan masyarakat, dia tetap tampung dan perjuangkan. Jadi jangan bilang bahwa ini bukan kewenangan kami, Bapak Ibu, ini mah kewenangan kota, kabupaten, kami ini dewan provinsi, ke dewan kota saja. Ya jangan begitu dong, ya kan? Nggak boleh kita begitu. Kita kan punya kemampuan, punya nalar, punya analisa, punya kepedulian yang memang sesuai. Kita arahkan kemana nih sasarannya ini. Lalu kita progres, feedbacknya apa? Ya jangan cuma kita lempar aja. Sampai kapan nih Pak? Kira-kira. Lalu ini Pak Dewan anggarannya nggak ada. Oh iya kalau gitu kita dorong ya. Bagaimana caranya ada anggarannya ini? Ya Pak Dewan ini harus ada administrasinya, harus ada permohonannya. Oke, kita bantu orangnya bikin permohonan, ya kan? Oh Pak Dewan ini nanti tahun depan. Oke, kan kita. Ya memang begitulah birokrasi itu. Nggak bisa Amer hari ini kita lapar, hari ini kita makan gitu. Nggak bisa. Tahapannya pembangunan tahun ini direncanakan tahun yang lalu. Pembangunan tahun depan direncanakan tahun ini dengan segala mekanisme yang rigid itu, dinamika anatomi birokrasi yang ada di eksekutif maupun di legislatif gitu. Tapi tadi juga ada sempat bahas jembatan tuh Pak. Emang sih di daerah-daerah Lebak juga banyak jembatan-jembatan yang gak layak juga kan? Ini jembatannya jembatan jalan apa? Kewenangan provinsi, gitu. Gantung, atau jembatan situnya atau sungainya punya provinsi atau bukan gitu ya. Nah itu. Tapi bukan berarti haram ya. Ketika ada fakta kekurangan seperti itu, pelayanan yang buruk, fasilitas yang rusak, ya kan itu ada celahnya. Celahnya itu ini bagian dari aspirasi. Lalu kita sampaikan sesuai dengan jalurnya melalui pokok-pokok pikiran. Ada nih dewan ini sebenarnya punya senjata Mel. Jadi saya dilantik, kami anggota dewan 85 itu
itu punya alat pukul, punya kewenangan, punya otoritas yang harus kita manfaatkan. Nah ini yang terus saya manfaatkan tuh. Misalnya akses kita bisa langsung, kita bisa manggil dan ngundang orang, kita bisa mendorong aspirasi yang kita dapat hari ini langsung kita akses. Di Komisi 1 yang ngadu juga banyak, yang ngadu, tapi tidak sebanyak dulu ya, tidak sebanyak, maksud saya gini, sebenarnya fasilitas semua ada, tapi dorongan masyarakat untuk ngadu sedikit. Ya kalau demo-demo kadang-kadang ada kita terima. Kemarin guru honorer kita terima. Kemudian ada semacam apa itu tenaga-tenaga THL ya, THL itu juga ada yang kita terima. Ada pamdal-pamdal ya yang penjaga gedung ini nih, kan itu ada polisinya tuh, bukan ada polisi apa, satpamnya lah gitu ya. Pamdal, mereka katanya penghasilannya, statusnya kan, terus kesejahteraannya, jangan kita terima itu, lalu kita distribusi nih. Kita panggil, kita undang dinasnya, ini bagaimana BKD, tolong dong, ya kan, ini bagaimana di PKD uangnya ada nggak kalau ini ditingkatkan, ini bagaimana dari dinasnya, ini bagaimana status teman-teman, tolong dong gitu kan. Nah, masuk di Sekwan nih, di Sekwan kan ada sekian ratus pegawai honorer, katanya sebagian yang kerja cuma sekian. Nah tolong dong ini gimana baiknya, dievaluasi, ya kan, kinerja seperti apa, ya kan, jangan yang rajin, capek tapi sama pendapatannya dengan orang yang malas. Sekarang alhamdulillah nih udah mulai absen fisik itu. Ya, itu Komisi 1 itu. Komisi 1 itu dari urusan pelayanan publik ya, urusan aparatur, birokrasi, soal temuan-temuan di lapangan dengan inspektorat, temuan-temuan tuh pengawasan ya. Kemudian soal kepangkatan, soal Kominfo, internet di sini nggak beres misalnya tuh, ngadunya Komisi 1 itu, ya kan, udah dianggarkan, minta uangnya, tapi kok internetnya masih lemot gitu ya. Nah, kemudian juga sinergi dengan NGO, dengan wartawan, dengan media online kok lemah. Nah itu Komisi 1 juga, ya kan. Terus kemudian akses masyarakat untuk mendapat informasi lemah, ya itu Komisi 1 juga, ya kan. Memang kalau misalnya ngomongin pelayanan publik sebenarnya nggak cukup kalau kita ngobrol sebentar ya Pak ya. Karena memang banyak banget aspirasi yang memang harus ditampung oleh Bapak dan teman-teman di DPRD ya. Banyak sekali, tapi memang tetap diusahakan dan diupayakan gitu ya. Haruslah, harus itu kan wajib memang ya. tugas dan kewajiban kita. Makanya saya kan teman-teman NGO, wartawan itu kan supaya ada informasi yang masuk secara cepat dan kita respon secara cepat gitu. Jangan gini, ngadu, udah Bu, udah saya tampung. Minggu depan, udah gimana Pak? Udah saya catat Ibu, Bapak aspirasinya. Sampai di mana Pak? Udah saya sampaikan. Jadi nggak jelas juga feedback, ya kan? Kan mesti masyarakat mesti kita jawab. Ya kan? Itulah yang responsif lah. Yang responsif. Baik Pak, sekarang statement terakhir nih, entah semangat atau sapa-sapa awal-awal akhir ya. Silakan. Ya apa, dimulai dari mana ini akhir, tapi dimulai dengan kapasitas saya dengan kewenangan yang ada. Sebenarnya gedung ini besar ya, gedung dewan, kewenangan juga ada, SDM juga ada, terutama di eksekutif juga sama lah, ya kan. Regulasi jelas, aturan apa yang kita nggak ada, ya kan. Ada ruang kosong diisi lagi dengan aturan. Ada edaran, ada peraturan pergub, ada perwal, ada PP, ada Kepres. Itu kan sebenarnya regulasi kita itu sempurna. Kedua, SDM kita pun di Banten khususnya ini sebenarnya banyak potensi. Banyak alumni S2 ITB, UI, IPB, luar negeri, banyak sekali ini di sini ya. Harus diberdayakan betul, dan teman-teman pun yang alumni yang tadi itu jangan malas gitu. Jangan kultur birokrasi larut, jadi nggak kreatif, nggak inovatif. Ini juga fenomena loh, ya kan. Ini saya deteksi di Komisi 1 ini ternyata ada fenomena malas, nggak disiplin, manja, ngadu ke orang tua gitu ya. Titip menitip itu kan, aduh, ini fenomena banget. Nah di situ SDM itu sebenarnya ada, tinggal berdayakan. Ketiga, anggaran, ada anggaran kita. Ya kena refocusing, mana sih di dunia ini nggak kena refocusing ya? Ya kan, kena COVID ya. Ya anggaran itu pun ada. Jadi anggaran ada, SDM ada, kemudian tadi apa, regulasi lengkap. Apa yang terus kita bangun dan kita dorong? Satu, mindset, paradigma, berpikir dan bertindak, bersikap. Dua adalah kultur, budaya malas, budaya fiktif, budaya manja, budaya nggak disiplin, budaya minta backing orang tua, budaya minta backing toko, budaya potong memotong, budaya malas, itu mindsetnya. Mindsetnya apa? Ya mindset pelayan, kita harus melayani publik, bukan dilayani. Jangan elitis gitu loh. Jangan sombong gitu kan. Jangan buka kaca mobil malas gitu kan. Ketemu orang, nah itu juga jangan gitu. Nah, saya mencoba terus seperti lilin saja. Tahu kan lilin ya? Tahu. Jadi terus menyinari
Jangan mencaci maki situasi ini. Kita udah susah hidup, ekonomi sudah lemah, pengangguran banyak, orang miskin banyak, beras juga habis ya. Kita juga banyak masalah. Kalau kita meraungi itu, terus menyalahkan situasi itu, nggak akan merubah keadaan. Tapi saya mulai dengan tadi itu, ibarat menyalakan lilin-lilin kecil dalam kegelapan, supaya bisa terang walaupun kecil gitu. Wow, Amel. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ada pantun dong buat ini, buat. Boleh. Oh ya. Silakan Pak. Ada kepiting menjepit kerang. Cakep. Kerang dijepit di pohon duren. Cakep. Pasang kuping biar terang. Siap. Banten Story memang hebat dan keren. Wah. Assalamualaikum pemirsa. Terima kasih Pak Jajuli Abdillah sudah mau satu mobil dengan saya, disupirin sama saya. Mau lah. Tiap hari juga mau. Terima kasih sudah berbincang-bincang secara santai. Kita ngobrolin banyak sih tadi ya, macam-macam dari mulai pelayanan publik, terus juga background Bapak. Mungkin sudah cukup sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Aku Amel Dharma dan Bapak Jajuli Abdillah pamit undur diri. Dadah semuanya. Bye. Wah.